Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Perkenalkan, saya Muhammad Rashid Nasution dari Regional 3 PT PNA 4 Pampo, peserta Plantation Leadership Development Program 2 Angkatan 30. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Subbagian Investasi dan Eksploitasi bagian teknik pengolahan Regional 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu hubungan di mana satu orang mempengaruhi orang lain ataupun tindakan orang lain untuk mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan dapat juga didefinisikan sebagai kemampuan membimbing, mengarahkan, atau mempengaruhi orang lain. Unsur-unsur dalam kepemimpinan dapat kita bagi pada 3 bagian. Yang pertama, pemimpin atau atasan yang mana mempunyai wewenang untuk memimpin dan mendelegasikan tugas. Yang kedua, bawahan ataupun anggota yang mana mempunyai kewajiban untuk membantu pimpinan sesuai tugasnya. Yang ketiga, adanya tujuan, misi, dan target yang mana hal ini harus direalisasikan sesuai landasan budaya dan filosofi perusahaan. Peran utama seorang pemimpin ialah menebarkan pengaruh positif kepada setiap orang di dalam organisasi sehingga mereka dengan penuh semangat dan kerelaan berjuang mencapai tujuan bersama ataupun tujuan organisasi. Seorang pemimpin yang baik adalah yang mampu menggunakan pengaruh positif sehingga memunculkan tim yang memiliki engagement yang kuat dan dengan sukarela berjuang mencapai tujuan bersama. Peran yang diharapkan dari seorang pemimpin dapat kita bagi jadi 4 hal, yaitu antara lain pemimpin itu harus menjadi panutan. Dalam hal ini seorang pemimpin seharusnya menjadi contoh atau role model bagi yang dipimpinnya atau anggotanya. Yang kedua, seorang pemimpin harus bisa menjadi perintis. Perintis di sini maksudnya pemimpin itu harus terjun langsung untuk mengawali suatu hal yang dilaksanakan oleh organisasi. Yang ketiga, seorang pemimpin harus bisa menjadi penyelaras, di mana pemimpin dituntut untuk mampu menjadi kolaborator dan menjaga harmoni dalam tim yang dipimpinnya. Yang keempat, seorang pemimpin harus bisa menjadi pemberdaya. Pemimpin harus memampukan anggota, membuat anggota menjadi tahu dan menjadi mau. Selanjutnya, pengolahan penciptaan inovasi. Inovasi di dalam organisasi merupakan tanggung jawab dari setiap individu dan setiap pemimpin pada setiap level organisasi. Setiap orang perlu menyadari perannya dalam organisasi pada penciptaan inovasi. Maka dengan demikian organisasi dapat mewujudkan inovasi yang tepat. Manajemen inovasi merupakan proses mengolah inovasi agar dapat berdaya guna bagi penciptaan keunggulan dan bersaing yang berkelanjutan bagi organisasi ataupun perusahaan. Ada beberapa hal yang menjadi hambatan dalam penciptaan suatu inovasi. Antara lain, merasa takut dan merasa sudah puas. Yang kedua itu terpaku pada atasan. Selanjutnya rutinitas. Yang keempat itu ada penguasaan mental, dan terakhir birokrasi. Bagaimana menstimulus ide kreatif? Yaitu untuk mendorong pola pikir kreatif dalam memunculkan ide kreatif di dalam diri. Terdapat beberapa komponen yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama melakukan substitusi. Substitusi di sini maksudnya mengganti dengan produk lain yang lebih relevan. Yang kedua, adaptif.
Adaptif dapat juga kita artikan melakukan adaptasi terhadap lingkungan yang ada. Yang ketiga, combine. Combine adalah melakukan kombinasi dengan beberapa produk atau ide yang sudah dihasilkan. Dan yang terakhir, eliminate, yaitu menghilangkan bagian yang dirasa sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman. Suatu inovasi atau ide dapat dinilai berdasarkan 7 kriteria, antara lain usability, yaitu kegunaan daripada inovasi sendiri. Kedua, clarity, kepastian inovasi. Yang ketiga, integration, atau pastikan ide inovasi selaras dengan strategi organisasi maupun perusahaan. Dan yang keempat, scalability, inovasi itu dapat direplikasi atau diperbanyak dengan tetap menjaga standar yang diharapkan. Lalu yang kelima, profitability, yakni kemampuan ide inovasi itu untuk menghasilkan laba. Dan yang keenam, stability, jangka waktu kebutuhan daripada inovasi. Yang terakhir, stickiness, di mana seberapa jauh suatu inovasi menjadi melekat atau menjadi bagian daripada kehidupan pelanggan. Selanjutnya, coaching dan catering people. Coaching dapat didefinisikan memindahkan seseorang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan, atau secara istilah, coaching diartikan juga merupakan perilaku untuk melangkah maju ke depan, di mana inisiatifnya timbul atau datang dari coaching. Orang yang melakukan coaching disebut dengan coach, dan orang yang di coaching disebut dengan coaching. Nurturing people dapat juga didefinisikan sebagai pengembangan potensi seseorang dan memberikan inspirasi-inspirasi. Selanjutnya, peran leader untuk menjadi coach teramatlah sangat penting, dan hal ini dapat kita bagi dalam 3 hal. Yang pertama, menciptakan lingkungan yang kondusif, membawa lingkungan berdasarkan kepercayaan, keterbukaan, dan pembelajaran yang berkesinambungan. Yang kedua, seorang leader melaksanakan percakapan coach, melakukan pertanyaan yang terbuka, eksplorasi question, dan menyimak dengan sungguh-sungguh, meningkatkan kesadaran diri yang bersangkutan serta mampu untuk memacu individu menemukan inovasi dari diri sendiri. Dan yang terakhir, melakukan follow up, di mana hal ini dimaksud dengan melakukan rencana kerja dan melakukan pengecekan, kepedulian, pengembangan, serta dukungan atau supporting. Lantas bagaimana cara mengembangkan individu atau SDM? Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan 4 cara atau metode. Yang pertama, counseling, kedua, consulting, ketiga, mentoring, dan yang keempat, coaching. Konseling sendiri diartikan sebagai menyelesaikan masalah psikologis masa lalu, dan consulting menyelesaikan masalah dengan memberikan solusi. Mentoring mengajarkan orang lain untuk menyelesaikan masalah atau mengenai sesuatu hal, dan yang coaching merubah perilaku untuk bisa melangkah maju ke depan, di mana inisiatifnya datang daripada coaching. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.